Halo, jumpa lagi dengan Agus Sani Wijaya Channel yang berisi tentang matematika, tutorial, tips and trik, hiburan, dan informasi umum. Sebelum masuk ke dalam video, sebagai tanda pertemanan, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar kalian selalu mendapat notifikasi setiap saya memunculkan video terbaru. Terima kasih. Halo, berjumpa lagi dengan Bapak. Di sini kita akan sama-sama belajar mengenai bentuk akar. Setelah pada video sebelumnya kalian sudah belajar mengenai pangkat rasional, ya, atau pangkat pecahan, kita akan lanjut ke bentuk akar, ya. Apa sih yang dimaksud dengan bentuk akar? Bentuk akar itu adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Bapak ulangi, bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan dalam bentuk rasional, atau kita bisa sebut sebagai bilangan yang irasional. Nah, contoh dari bentuk akar adalah bentuk akar ya. Sini contohnya bisa, contoh bentuk akar misalnya bisa akar 2, ya, akar 6, akar 7, dan seterusnya. Kenapa bisa dikatakan ini sebagai bentuk akar? Karena hasilnya, nanti kalau kalian iseng-iseng boleh dicek di menggunakan kalkulator, ya. Hasilnya itu pasti bilangan desimal dan tidak bisa diubah dalam bentuk A per B atau dalam bentuk rasional. Ini yang bentuk akar. Bagaimana kalau misalnya akar 25? Apakah ini termasuk bentuk akar? Tidak. Karena akar dari 25 adalah 5. 5 ini sama saja dengan bentuk 5/1. Bisa dalam bentuk rasional. Ini disebut bilangan rasional, ya, karena bisa dinyatakan dalam bentuk A per B atau pecahan. Maka 25 ini bukan bentuk akar, karena hasilnya adalah bilangan rasional. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menyederhanakan bentuk-bentuk akar? Ya, kita masuk berikutnya, menyederhanakan bentuk akar. Oke. Bagaimana menyederhanakan bentuk akar? Contoh, nomor 1, kita mau menyederhanakan bentuk akar 8. Ya, akar pangkat 2 dari 8. Bagaimana caranya? Ya. Ketika kita menyederhanakan bentuk akar, maka akar 8 ini kita rubah jadi bentuk berapa akar berapa. Jadi di sini saja, ya. Akar 8 itu kita ubah jadi titik-titik dikali titik-titik. Nah, ada 2 yang kosong ini yang harus kita isi. Nah, faktor dari 8 itu kan ada banyak, ya. Faktor dari 8 kalau ketika SD itu kalian diajari bentuk yang seperti ini, ya. 8 itu 1 kali 8, terus 2 kali 4, gitu ya. 1 kali 8, 2 kali 4, atau 4 kali 2, atau 8 kali 1. Ini adalah faktor dari 8. Nah,
Bagaimana untuk mengisi yang titik-titik ini? Kita pilih faktor yang salah satu angkanya bisa di akar. Kita pilih yang 2 kali 4 atau 4 kali 2. Karena 4 nanti bisa kita tarik akarnya. Sehingga akar 8 kita rubah jadi 4 dikali 2. Oke, sama dengan akar 4 dikali 2. Itu kan sebenarnya sama saja dengan akar 4 dikali akar 2. Oke, ya. Akar 4 berapa? Akar 4 adalah 2. Akar dari 4, 2. Dikali akar 2, tetap akar 2. Karena ini bentuknya irasional. Maka 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2 akar 2. Itu ya? Masih ingat? Kenapa bisa 2 dikali akar 2, 2 akar 2? Mungkin kalian masih ingat pelajaran aljabar. 2 kita kali dengan X hasilnya jadi 2X. Oke, seperti itu ya. 2 dikali akar 2 hasilnya 2 akar 2. Sekarang contoh yang kedua. Bagaimana jika kita ingin mencari akar 200? Sama seperti tadi, kita boleh titik-titik dikali titik-titik. Kita isi titik-titik ini dengan faktor dari 200. Banyak tentunya. Tetapi kita pilih yang salah satunya bisa kita tarik akarnya. 200 itu adalah 100 dikali 2. Oke? 100 kali 2, 200. Kenapa kita pilih yang 100 kali 2? Karena nanti 100 kita bisa tarik akar. Akar dari 100 itu adalah 10. Akar dari 100, 10. Akar dari 2, nah hasilnya adalah bentuk irasional, maka kita tulis akar 2. Oke, sampai sini cukup mengerti? Contoh yang nomor 3 misalnya. Akar berapa? 18. Kalau kita mau sederhanakan, jadi akar faktor dari 18. Oke. Kita bisa gunakan yang 9 dikali 2. Kenapa nggak pakai yang 6 kali 3, Pak? 18 kan bisa 6 kali 3. Gitu ya? 6 bisa kita tarik akarnya? Tidak. 3 juga 3. Tidak. Makanya kita pakai yang 9 kali 2. Sama dengan akar dari 9 itu adalah 3. Sedangkan akar 2 itu kita buat tetap akar 2. Oke, sampai sini cukup jelas. Selanjutnya adalah yang nomor 4, contohnya akar 12 A pangkat 5 B pangkat 6. Nah, kita mau sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan? Maka bentuk ini kita rubah dulu menjadi akar 12. Berapa kali berapa yang hasilnya menjadi 12? Bisa 6 kali 2, bisa 4 kali 3. Tapi kita pilih yang 4 kali 3 karena 4-nya bisa ditarik akar. 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Sekarang di sini ada A pangkat 5. Oke. A pangkat 5 kita pecah menjadi A pangkat 4 dikali A pangkat 1. Ingat materi sebelumnya, kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya dijumlah. 4 tambah 1 sama dengan 5, sama dengan di sini. Maka bentuk A pangkat 5 nilainya sama dengan A pangkat 4 dikali A pangkat 1. Kenapa perlu kita rubah? Supaya bentuk A ini bisa kita tarik akarnya. Oke. Selanjutnya yang B pangkat 6 kita tetap dikali B pangkat 6. Sehingga akar 4
2. Oke, akar 4 itu 2. Kemudian yang bisa ditarik akarnya kembali adalah A pangkat 4. Akar dari A pangkat 4 adalah A pangkat 2. Oke, kenapa? Karena A pangkat 2 kalau kita kali dengan A pangkat 2 hasilnya adalah A pangkat 4. Maka akar dari A pangkat 4 adalah A pangkat 2. Kemudian yang bisa diakar lagi adalah B pangkat 6. Akar dari B pangkat 6 adalah B pangkat 3. Oke, sudah tidak ada lagi, maka yang tersisa tinggal 3 dan A pangkat 1. Karena dia 3 dan A pangkat 1 ini tidak bisa diakar, maka kita tetap dalam kurung 3 dikali A pangkat 1. Maka sama dengan 2 A pangkat 2 B pangkat 3 akar 3A. Ini bentuk penyederhanaan dari 12 A pangkat 5 B pangkat 6. Oke, kita lanjut satu contoh lagi. Contoh yang berikutnya, contoh nomor 5. Akar dari 32 ditambah akar 8 dikurang akar 50. Ya, kita akan menyederhanakan bentuk ini. Akar 32 ditambah akar 8 dikurang akar 50. Ini tidak bisa langsung dijumlah atau dikurangi. Kita harus ubah dulu ke dalam bentuk yang sama. Berapa akar berapa. Nah, ini menggunakan penyederhanaan bentuk akar yang tadi. Akar 32 kita rubah jadi akar 32 itu berapa kali berapa, yang hasilnya 32, yaitu 16 kali 2. Oke, 16 kali 2 hasilnya 32. Kita pilih 16 kali 2 karena 16 nanti kita bisa tarik akar. Ditambah akar 8 itu kita rubah jadi 4 kali 2. Dikurang akar 50 kita rubah jadi 25 kali 2. Oke, 25 kali 2 hasilnya 50. Selanjutnya akar 16 kali 2. 16 ini kita akar jadinya 4. 2-nya tetap dalam akar, 4 akar 2 ditambah 4 kita bisa tarik akarnya yaitu 2. 2 akar 2 di sini tetap akar 2 dikurang akar dari 25 adalah 5 kali akar 2 tetap. Nah, di sini bisa kita lihat semuanya sudah dalam bentuk 4 akar 2 ditambah 2 akar 2 dikurang 5 akar 2. Semuanya ada akar 2-nya. Kalau sudah seperti ini, maka baru boleh kita jumlahkan atau kita kurangkan. Sama dengan ya, 4 akar 2 ditambah 2 akar 2 jadi berapa? Apa 6 akar 4? Oh, tidak. Mungkin kalian masih ingat konsep aljabar, ya. 4x ditambah 2x hasilnya jadi 6x. Oke, selanjutnya 5x ditambah 2x ditambah 3x dikurang 4x. 5x tambah 2x 7x, 7x tambah 3x 10x dikurang 4x 6x. Sama dengan yang ini, berarti 4 akar 2 ditambah 2 akar 2 hasilnya adalah 6 akar 2. 6 akar 2 dikurang 5 akar 2 itu hasilnya adalah 1 akar 2. Nah, untuk 1 akar 2 cukup kita tulis akar 2. Seperti itu. Sama konsepnya dengan aljabar, kalau 1x kita cukup tulisnya adalah x. Oke. Demikian pembahasan tentang bentuk akar. Untuk menguji pemahaman kalian mengenai bentuk akar, silakan kalian kerjakan buku kalian halaman
34, kerjakan yang nomor 1 dan nomor 2. Pada video berikutnya akan sama-sama kita bahas latihan soal tersebut, yaitu latihan soal yang ada di buku ya, halaman 34 nomor 1 dan nomor 2. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam sehat.